Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat percobaan praktikum mengamati pengaruh deterjen terhadap kekecambahan kacang hijau. Mari kita siapkan alat bahan di sini yang saya siapkan: mangkok bersih, kacang hijau, tisu, cangkir plastik, kertas label, kotak untuk penyimpanan, dan air yang sudah diberi larutan deterjen sebanyak 100%, 50%, 25%, 12,50%, 6,25%, 3,10%, dan air pump. Ya. Nah, di sini pertama-tama kita rendam dulu kacang hijau ini ke dalam mangkuk bersih. Secukupnya ya. Lalu kita beri air pump tadi ya. Kita rendam selama 5 menit. Selama kita menunggu kacang hijau ini direndam selama 5 menit, kita akan memberi label dan meletakkan tisu ke dalam cangkir plastik ini ya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini kita labeli nomor 1. Kita masukkan tisu di dalamnya. Kita letakkan di bagian bawah. Yang ini di label nomor 2. Ini label nomor 3. Yang ini nomor 4. Ini 5. Ini 6. Dan ini 7. Sesuai dengan urutan di sini, cangkir yang pertama akan kita beri larutan deterjen yang 100%. Cangkir yang kedua yang 50%, cangkir yang ketiga 25%, cangkir yang keempat 12,50%, cangkir yang kelima 6,25%, cangkir yang keenam 3,10%, dan kemudian cangkir yang ketujuh yang terakhir akan kita beri air pump. Nah, setelah 5 menit, kita lihat ada bagian kacang hijau, biji kacang hijau ini yang mengapung ya. Kita ambil yang mengapung ini, kita bersihkan, kita letakkan di tempat yang berbeda, kita sisihkan ya. Kita akan mengambil biji kacang hijau yang hanya terendam. Biji kacang hijau yang ada di dasar air ya. Setelah tidak ada lagi yang mengapung, kita ambil biji kacang hijau ini sebanyak 10 butir untuk tiap masing-masing cangkir. Jadi cangkir pertama 10 butir, cangkir kedua 10 butir, cangkir ketiga 10 butir, begitu seterusnya ya, sebanyak masing-masing 10 butir. Nah ya, ini ada 10 butir. Kalau sudah 10 butir, kita susun di dalam cangkir nomor 1. Kemudian kita ambil lagi cangkir yang kedua, kita isikan lagi sebanyak 10 butir. Begitu seterusnya sampai cangkir yang ketujuh. Setelah kacang hijau dimasukkan dan disusun di dalam cangkir-cangkir ini sebanyak 7 cangkir ya. Nah, kita masukkan air larutan deterjen tadi yang 100% ke cangkir yang pertama.
Kita tuangkan secukupnya ya, sampai tisunya menjadi lembab. Lalu kita sisihkan. Kita ambil larutan yang kedua yang sebanyak 50%, kita masukkan ke dalam cangkir yang kedua. Kembali kita sisihkan. Kita ambil larutan yang ketiga sebanyak 25%. Kita masukkan ke dalam cangkir yang ketiga. Kemudian larutan yang 12,50% masukkan ke dalam cangkir yang keempat. Yang kelima, 6,25% masukkan ke dalam cangkir yang kelima. Yang keenam, sebanyak 3,10% masukkan di cangkir yang keenam. Kemudian yang terakhir, air pump, air bersih, kita masukkan ke dalam cangkir yang terakhir, yang ketujuh ya. Coba kita perhatikan, kita lihat, ini sudah berisi semua. Kita akan simpan cangkir yang sudah berisi kacang hijau dan larutan tadi ke dalam sebuah kotak agar tidak terkena cahaya. Setelah seperti ini, kita tutup ya, biar tidak ada cahaya yang masuk. Akan kita amati setiap 24 jam selama 48 jam atau selama 2 hari ya. Oke, nanti akan kita amati dan kita catat perkembangan pertumbuhannya. Mari kita amati pengamatan selama 24 jam pertama. Yang ini yang diberi deterjen 100% begini. Yang kedua diberi larutan deterjen 50%. Yang ketiga diberi larutan 25%. Sudah seperti ini. Kemudian yang diberi larutan 12,50%, yang keempat ya. Yang kelima diberi larutan 6,25%. Terlihat perbedaannya. Yang keenam diberi larutan 3,10%. Kemudian yang diberi air murni atau air pump itu sudah kelihatan seperti ini ya. Ya. Terlihat sekali perbedaannya. Setelah kita amati, kita akan tutup kembali kotaknya dan kita akan amati selama 24 jam kedua. Kita simpan lagi di tempat yang gelap. Ini kita akan amati ke 24 jam kedua atau selama 48 jam ya. Bagaimana pengaruhnya deterjen terhadap perkecambahan. Yang ini yang diberi larutan deterjen 100%. Nomor 1 kita lihat cuma ada beberapa yang tumbuh, tetapi tumbuhnya tidak subur, terlihat hitam ya. Ada sekitar 5.
Kemudian kita ambil yang kedua, yang diberi larutan deterjen 50%. Kita lihat juga begitu juga. Ada yang sudah terlihat busuk ya. Nah, yang lainnya tidak tumbuh juga ya. Mereka, hanya mereka, sama seperti yang nomor 1 tadi. Kemudian ini yang nomor 3, ada yang tumbuh tetapi kelihatan hampir membusuk. Yang ini yang diberi larutan 25%. Seperti ini. Kemudian yang keempat, kita lihat lagi ini yang diberi larutan 12,50%. Ada yang tumbuh, banyak yang tumbuh tetapi tidak subur. Ya, terlihat akan mati dia. Ada hitam-hitam, terlihat tidak subur tumbuhnya. Kemudian kita ambil yang kelima, yang diberi larutan 6,25%. Begitu juga seperti nomor 4 tadi, ada yang tumbuh tetapi sepertinya akan membusuk, tidak subur. Kemudian yang nomor 6 yang diberi larutan 3,10%. Nah, terlihat ada yang tumbuh ya, tetapi tidak terlalu subur. Ya, bisa dilihat ya. Tumbuh semua tetapi tidak terlalu subur. Oke. Kemudian kita ambil yang terakhir yang diberi air pump. Kita lihat dari luar sudah terlihat tumbuh subur. Bahkan tinggi ya. Tumbuh subur dia. Nah, kita lihat kembali. Semuanya tumbuh subur. Ya, tegak tumbuh subur. Bisa kita lihat perbedaannya antara nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 ini ya. Oke, nanti akan kita catat semuanya hasilnya dengan pengamatan yang pertama dan ini yang pengamatan yang terakhir, yang kedua. Nanti akan kita catat dan kita akan simpulkan apa pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Nah, kalau di nomor 6 ini dia tumbuh hanya 2, tetapi tidak subur dan tidak teratur. Ya, 2, 3, ada 3. Nah, yang lainnya ada tidak teratur, tumbuh tetapi tidak teratur. Ini yang diberi larutan 3,10%. Nah, terlihat sekali perbedaannya ya.